Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar sahabat kemanusiaan semuanya? Semoga sehat selalu. Saya dengan June dari ISQ Kemanusiaan. Kembali lagi bersama kami di ISQ Kemanusiaan TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif sekali. Siapa beliau? Beliau adalah Mas Guntur Kurniawan yang biasa disapa dengan Mas Iwan. Selamat datang Mas Iwan. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh silahkan duduk. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya Mas Iwan ya? Insyaallah. Baik sahabat kemanusiaan semuanya, perlu kita ketahui bahwa Mas Guntur Kurniawan yang biasa disapa dengan Mas Iwan ini adalah dulunya seorang anak jalanan ataupun anak pang gitu ya. Dan alhamdulillah sesuai dengan tema kali ini, Jalan Hijrahku, beliau ini untuk hijrah membutuhkan waktu hingga 12 tahun. Penasaran dengan ceritanya? Boleh yuk kita ngobrol santai dengan Mas Iwan. Baik Mas Iwan, boleh cerita sedikit nih Mas Iwan nih untuk Mas Iwan ini siapa sih gitu, biar teman-teman kemanusiaan ini tahu gitu. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya Guntur Kurniawan, biasa dipanggil teman-teman itu Iwan atau Tile. Nah, saya memang dulu itu di jalanan ya Kak, kita di jalanan, dan sekarang alhamdulillah dengan perubahan kita mendirikan Sanggar Kabasa. Apa itu Sanggar Kabasa? Alhamdulillah, Sanggar Kabasa kita buat itu khusus untuk memang anak-anak jalanan yatim duafa. Bagaimana wadah itu kita tidak ada diskriminasi, tapi bagaimana kita memberikan sesuatu utuh, energi yang baik untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Dengan apa? Kita memberikan edukasi, pendidikan formal, non formal, dan eksternal. Dan alhamdulillah sekarang Sanggar Kabasa itu sudah berdiri dengan baik. Alhamdulillah Mas Iwan, Masya Allah, sangat luar biasa sekali nih. Dari dulunya anak pang, terus sekarang ada keinginan sekali untuk membangun, apalagi sekarang ada rencana untuk membangun asrama ya Mas Iwan ya, untuk membangun asrama Kabasa. Jadi boleh sedikit cerita nih Mas Iwan nih, bagaimana sih Mas Iwan untuk memutuskan bisa hijrah seperti ini gitu? Iya, sebenarnya kan dulu saya nggak tahu ya kayak, karena memang mungkin manusia ingin terakhir hidup yang layak, yang baik. Tapi kalaupun kita pungkiri, ternyata kan memang faktor ekonomi orang tua kita susah. Dan saya dengan kakak saya itu yang full tato, kita dari 99 sampai 2000 itu sudah di jalan. Jadi saya diajak ngamen dulu, digendong sama kakak saya. Itu usia berapa? Usia mungkin 7 sampai 8 tahun itu ya, kayak saya digendong sama kakak saya, disuruh ngamen, kita ke jalan sana sini dengan proses yang luar biasa ya, kayak saya nggak tahu hidup saya harus seperti ini, karena tahu saya itu karena cari uang sama kakak saya, karena memang ibu itu, seingat saya itu kan ngontrak tuh satu peta kan diusir. Saya, bapak saya sebelum almarhum itu kita dorong gerobak suruh pindah gitu Kak. Dan nggak proses dengan berjalannya waktu, saya keliling Kak ngamennya tuh, joki 3 in 1. Sampai dulu kalau stasiun Bekasi itu bukan model sekarang rapi, jadi stasiun itu masih model KRL, masih umum gitu Kak. Mau bayar nggak bayar masih bisa. Nah kadang nyapu gitu. Nanti kalau misalkan sore saya joki 3 in 1. Kalau ngamen kan pasti kalau waktu kosong pagi gitu sama teman-teman gitu Kak. Jadi banyak sekali yang saya nikmati, kisah sedih maupun baiknya kita syukuri itu semuanya Kak. Dan apalagi banyak lah lika-liku kan di dalamnya, banyak buruknya kalau di jalan, banyak sisi yang tidak baiknya. Kalau dari perjalanan Mas Iwan ini untuk hijrah, pengalaman spiritual apa yang Mas Iwan dapat? Itu ketika saya dulu kan di kebun jeruk Kak, ngamen ya, masih sama teman-teman. Kalau ada kebun jeruk itu kayak flyover, lampu merah di bawah itu. Nah kita tidur di samping ada satu lahan besar. Di situ kan campur ya, ada tempat yang nakal, ada enggak. Nah, saya dulu kan diajak dulu jadi bajing loncat Kak. Bajing loncat, nganter tuh kalau truk-truk gitu kan suka kita nurunin sana sini, itu perjalanan ya Kak ya. Nah, saya ditangkep lah. Pas paginya habis selesai malam, terus keadaan lagi minum ngamen,
di Kebon Jeruk dekat taman, dan dimasukin sama Satpol PP. Saya tangkap Satpol PP Kak, dibawa di Kebon Jeruk. Saya masih ingat banget, 2 bulan dibawa. Kok saya digebukin, uang saya diambil, saya umpetin, sampai masih ingat saya pas dipukulin itu Kak. Dan disitulah ada sesuatu yang saya rasakan itu Kak. Sampai kapan hidup saya seperti ini gitu. Kita di dalamnya udah sangat terhina. Kalau kita tidak memberikan sesuatu yang manfaat, mau sampai kapan? Barulah mulailah pembentukan hati. Saya dengan Hairusidi gabung, mulai ikut sekolah Kak, sekolah paket. Ya cara yang harus saya bentuk adalah sekolah itu Kak. SD paket, SMP paket, barulah SMA saya coba ingin pinter bisa ngaji gitu kayak masuklah Alia. Basicnya ya udah masuk sekolah juga kan memang orang tua kan nggak tahu karena cuma tinggal ibu ya gitu. Ibu pun memang nggak sekolah gitu. Saya coba minta wali ke teman-teman. Ya alhamdulillah teman-teman mau gitu, mau. Sambil itu mulai fokus mendirikan Sanggar Kabasa itu Kak, 2012. Iya. Berarti udah hampir 12 tahun ya? 12 tahun sudah jalan ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Sanggar Kabasa itu seperti apa sih Mas Iwan? Mungkin bisa diceritakan kepada sahabat kemanusiaan yang menyaksikan tayangan ini. Jadi kalau di Sanggar Kabasa itu memang kita peruntukan kan untuk anak-anak jalan tim duafa. Gimana anak-anak supaya belajar itu lebih dapat feel-nya, lebih terarah gitu. Saya sebenarnya gini Kak, yang di tempat saya kan sebenarnya macam-macam bentuknya. Ada yang ngomong, tolol lu, anjing lu, masih ada kayak gitu. Iya, kadang masih ada beberapa seperti itu. Ada yang kadang ada yang hiperaktif, orang lagi belajar antang dikeplak kepalanya, itu masih seperti itu. Tapi memang itu pelan-pelan ya Kak, berproses. Ya, saya sebenarnya bukan guru, tidak ada basic guru. Itu ada kebahagiaan saya, ciri khas saya untuk melihat anak-anak. Dan saya hanya bisa, ini nggak bisa ngasih materi ke anak-anak, hanya bisa kasih ruh dan kolbu kepada Allah. Saya hanya berikhtiar sebaik mungkin membentuk adab dan perilaku, tapi kita akan kembalikan kepada Gusti Allah. Saya hanya selalu mengangkat tangan ketika anak seperti pelan-pelan kita usap kepalanya. Dede nggak boleh, jadi kita harus senyum Kak, harus hiperaktif. Nah di situ kita mengarahkan yang pertama, kita jemput bola Kak. Wadah sudah ada, kita jemput bola supaya anak-anak itu punya semangat untuk belajar apapun bentuknya. Yaitu yang pernah kita lakukan, kita ngamen ke jalan, pendekatan persuasif, kita ambil, kenal, baru nanti ajak ke sanggar. Sudah ada tempat untuk belajarnya. Yang putus sekolah gimana caranya ya, walaupun tidak ada uang, mereka bisa tetap belajar. Udah kita datang, karena memang saya tidak ada basic akademisi, kita sistemnya proposal nggak ada, kita asal datang aja ketemu. Jadi ngobrol dengan beliau gitu. Dari sedikit tadi tentang Sanggar Kabasa, sekiranya tantangan apa yang masih mendapatkan? Kalau tantangan itu kayaknya, kalau dibilang tantangan masih banyak banget ya kayak, apalagi memang kita pendidikan itu memang dari hati. Ada aja sekeliling yang bicara tempatnya itu hanya tempat nggak benar. Kita dibilang, oh si Iwan belagu-belaguan ngurus kayak gitu, ilmunya nggak ada atau seperti apa, itu selalu saya ambil. Bentuk fisik, materi itu udah memang menjadi keseharian hidup Kak, gitu. Tapi kegigihan itu saya ada sesuatu, mungkin saya wallahu alam, Allah masukkan saya prinsip dimana saya harus bisa dan saya harus berjuang. Jadi kalau bukan kita dan semuanya, kita tidak bisa mencerdaskan anak-anak bangsa. Kita butuh bersinergi dan harus kuat, dan kuatnya itu kita harus kunci Allah. Karena saya hakul yakin segala sesuatu pasti Allah jaga saya. Dengan keterbatasan beda, saya merasa bukan karena memang punya uang, tidak. Karena memang kita pure dari jalan, kita pernah saya masih pitaks di gebuk botol. Dengan teman-teman dulu berantem, kita disiletin Kak. Tapi itu proses, dan saya tidak mau adik-adik saya harus kembali lagi ke jalan Kak. Nah disitulah kita harus ada solusi. Solusi itu harus memberikan wadah dan tindakan. Karena saya hakul yakin banyak orang-orang soleh yang mau kok untuk membantu kita. Yang terpenting kita niatnya ini mau apa. Kalau kita niatnya konsisten, kita niatnya
hati dari hati dan rasa kita ingin benar, ingin mencerdaskan anak-anak, insya Allah Kak, pasti Allah akan jaga semuanya. Yakin, sangat yakin saya gitu Kak. Baik, mungkin ada pesan ingin Mas Iwan sampaikan bagi di sini ada yang sedang berhijrah ataupun yang ingin berhijrah seperti Mas Iwan itu. Mungkin pesan-pesannya seperti apa Mas Iwan? Ya, alhamdulillah untuk teman-teman yang ada di jalan, mau teman-teman yang memang masih senang segala sesuatu yang gelap gitu, harus yakin yang gelap pun akan ada cahaya dan cahaya pun akan datang kegelapan. Untuk teman-teman, ayo kita sama-sama berjuang. Apapun keadaan hidup kita, sekeras apapun yang kita alami, baik ekonomi, hati, pikiran, kita mulai dengan melakukan segala sesuatu, kita ibadah kepada Allah. Apa yang pertama, kita niatkan hati kita ini lillah kepada Allah. Kalau segala sesuatu yang kita niatkan lillah kepada Allah, insya Allah semuanya pasti ada jalan. Karena hijrah itu tantangannya luar biasa. Tapi aku yakin kalau kita yakin kepada Allah, yakin kepada hati kita, bahwasanya kita tahu kita akan kembali kepada Allah, semuanya akan dijaga. Karena yang berat pun akan datang ringan, yang ringan akan datang berat. Nah, insya Allah kita sebagai manusia, ayo teman-teman, kita sama-sama berjuang untuk selalu dekat kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabat kemanusiaan semuanya, Masya Allah kita telah mendengarkan langsung bagaimana perjalanan hijrah seorang Mas Iwan ini. Dari dulunya anak pang, kemudian hijrah, sekarang ingin mewujudkan membangun sanggar kabasa gitu kan. Dan sekarang sudah memiliki sebanyak 68 anak dari usia 7 tahun hingga 18 tahun ya. Dan mudah-mudahan apa yang diwujudkan dan diinginkan Mas Iwan ini bisa segera tercapai. Tidak hanya itu, Mas Iwan juga mengajak ibu-ibu yang ada di sekitar lingkungan Kabasa ini yang ada di Bekasi untuk bisa mengaji fikih dan mengaji lainnya. Baik, bagi teman-teman sahabat kemanusiaan semuanya yang ingin ikut membantu dan berkontribusi untuk pembangunan sanggar Kabasa dan asramanya untuk anak-anak yatim dan duafa, silahkan scan QR yang ada di layar ataupun bisa transfer ke rekening kami. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dan apa yang diharapkan Mas Iwan dapat terwujud atas dukungan sahabat kemanusiaan semuanya. Mungkin itu saja dari kami untuk IS Kemanusiaan TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.